Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sekarang kita ke Uzbekistan kawan, untuk mengintip, melihat, mengotak-atik game-game yang terjadi di turnamen Uzces Cup 2025 yang merupakan edisi kedua. Turnamen ini terbagi menjadi dua kategori kawan, yaitu ada kategori Master yang diisi oleh beberapa pemain tuan rumah, ada di situ Nordibek Abdusatrov dan kawan-kawan, ada beberapa pemain India antara lain Pragnananda, Arafin Chittabaram, ada Arjun Erigasi, dan pemain Iran Parham Maksodo, ada Richard Rapot, ada Ian Nepomniachtchi. Dan untuk kategori challenges-nya ya beberapa pemain tuan rumah dan juga beberapa pemain-pemain Eropa macam Vasily Vanchuk, Aramakobian asal Armenia, dan juga ada pemain Cina. Tentu kita akan soroti game-game yang menarik untuk kategori Master, kecuali nanti ada game-game yang extraordinary dari kategori Challengers baru bisa kita ulas kawan. Nah, turnamen ini sudah masuk babak kedua kawan. Sementara babak kedua ini dipimpin oleh Javokir Sindarov, ada Nordibek Abdusatrov, ada Arjun Erigasi, dan Pragnananda dengan 1 kali menang, 1 kali remis. Nah, sebelum kita ulas satu game di babak kedua kemarin sore kawan, sedikit info ya, nanti malam jangan lupa Battle Post Ronda, turnamen online bagi pecatur-pecatur pemula, bagi pecatur-pecatur kelas pion. Saya sebut kelas pion ya, karena turnamen ini saya batasi untuk elo di bawah 1800. Ya, pion-pion semacam kalian elonya di bawah 1800. Untuk kelas perwira, ya nantilah kalau banyak yang bergabung di klub Legenda Catur Dunia ini, baru kita coba buka untuk kelas-kelas perwira kawan. Seperti biasa ya, kontrol waktu 3 menit, increment 2 detik. Kita mulai jam setengah 8 nanti malam. Dan ini merupakan seri ke-8 kawan. Ya alhamdulillah sudah 2 bulan ini ya kita bisa menggelar turnamen mini. Walaupun hadiahnya nggak besar, cukup buat gantiin pulsa kalian. Tapi lumayan lah ya. Jangan lupa nanti malam. Nah, linknya sudah saya pasang di beranda klub catur. Bagi member-member yang sudah bergabung, tinggal join saja di sini kawan. Bagi kawan-kawan yang belum tergabung di klub Legenda Catur Dunia atau subscribe, ya silakan kalian subscribe, silakan kalian gabung ke klub catur yang ada di chess.com ini, link ada di kolom deskripsi, baru kalian bisa masuk ke room turnamennya. Yang bukan member nggak bisa masuk kawan ya. Alhamdulillah sudah ada 760-an member kawan. Ya kalau semakin banyak dan ya yang admin harapkan juga banyaknya donatur. Tapi alhamdulillah beberapa hari ini ada donasi yang masuk, dan 2 minggu ke depan insya Allah kita masih bisa menggelar turnamen mini itu kawan. Oke, game yang admin ulas ini di papan 1 antara Pragnananda versus Samsidin Vokidov. Dan Pragnananda mengawali dengan pion C4, ada kuda F6, kuda C3, baru pion I5. Kita lihat permainan 2 kuda kawan dari English Opening. Tapi struktur pion C4, pion E5 ini mengingatkan kita ya dengan struktur permainan English Opening variasi King English. Dimana urut-urutannya seperti ini biasanya, langsung pion E5, kuda C3, kuda F6, kuda F3, kuda C6. Permainan 4 kuda. Ya, urutan berbeda, bisa beda respon dari lawan kawan. Walaupun kita dapat juga struktur permainan yang mirip. Oke, seperti ini tadi. Prak tidak melanjutkan dengan langkah kuda F3-nya, tapi bermain dengan pion G3. Nah, varian Viacento yang paling banyak memberikan kesempatan buat hitam langsung dobrak petak pusat dengan pion D5. Yang berlanjut jual beli petak D5 setelah gajah G2 kawan. Kebanyakan kuda tarik mundur ke B6, tarik mundur ke F6 silakan, tapi yang kuat ke petak B6. Kembali lagi ke permainan aslinya. Tapi Vokidov memilih menekan kuda kawan dengan gajah B4. Prak menawarkan pion dengan pion E4. Nah, kalau diterima oleh hitam, gajah ambil kuda C3, pion B ambil balik gajah C3, kuda ambil pion E4, menteri E2. Inilah yang nggak bikin nyaman ya. Raja berada di pusat kawan, atau jika kalian backup dengan pion D5, pion C pukul, pion D5, menteri ambil balik, nah gajah G2. Gak nyaman sekali. Pion F5, kuda F3 bisa dilanjutkan oleh putih.
Nah, kalian harus berkompromi ya pada diagonal terang yang terbuka kalau raja rokade pendek. Kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi ini bentuk gambit dari Pragnananda. Pion D6 saja, perkuat posisi pionnya dan berikan jalan, baru mungkin gajah caplok kuda, kuda ambil pion E4, tidak ada lagi ancaman di lajur E ini nanti ke depan. Jadi Prag melanjutkan dengan pion D3 terlebih dahulu, sokong petak E4-nya, kuda C6, pion H3, kontrol petak G4 agar gajah nggak macam-macam ataupun kuda nanti ke depan. Di sini pion A6, kuda E2, dan ada pion B5 menantang pertukaran, ditahan gajah G2 untuk mempercepat amankan raja agar segera keluar dari diagonal gelap panas ini. Benteng B8, rokade, dan gajah C5 reposisi karena tidak ada lagi tujuan gajah untuk pressure kuda C3 karena sudah di backup oleh saudaranya. Percuma, jual beli pun tidak merusak struktur pion. Benteng B1, rokade Vokidov, raja H2 untuk menghindari diagonal gelap pin ini kawan, dan mungkin persiapan dengan pion F-nya jika diterima nanti petak pusat ini bisa diokupansi oleh pion pusat D4 nanti ke depan. Jadi pion H6 terlebih dahulu, kontrol petak G5, setelah pion F4, pion B pukul pion C4 untuk mendefleksikan posisi pion D ini supaya nggak didorong nanti ke depan. Jika jual beli di sini maka coba lihat, putih akan punya center yang bagus. Jadi dia pion B pukul pion C4, pion D ambil balik pion C4, kuda D4, lanjut Vokidov. Prag dorong pion F5-nya kawan. Pion A5 sekarang, tuh berikan tempat mungkin bagi gajah karena diagonal ini sudah nggak efektif lagi buat gajah. Prag dorong terus pion G4, segera bongkarkah nanti ke depan kawan? Kita lihat saja ide dari Prag ini seperti apa. Ada gajah 6, pion B3, berkuat petak C4, kemudian pion C6, kuda G3. Siap dibawa, kombinya mungkin nanti dengan menteri gajah berada di ruang gelap, kuda mungkin siap dikorbankan untuk memperlemah pion-pion di petak gelap. Kuda H7, kuda H5, kemudian kawan Disney Engine menyarankan pion A4 yang kuat. Atau raja geser ke H8, menteri ini juga bisa keluar ke petak H4 setelah dibuka jalan dari gajah, dari kuda tadi. Tapi pion G6 mengusir kuda supaya kuda ini mundur. Harapannya jika pion F pukul pion G6, ambil balik, benteng bertukar, cek. Nah, kuda ambil balik, kawan, kuda ini mundur. Atau jika langsung mundur ya ke petak G3, nah hitam bisa mengeluarkan menteri ataupun raja ini naik ke petak G7. Tapi salah perhitungan Samsidin Vokidov. Prag tidak tarik mundur kudanya kawan, karena pion H6 terlihat lemah, tidak ada yang mendukung. Dia luncurkan gajah, ambil pion H6, korban kuda diterima. Langkah kesalahan lagi. Menteri H4 yang kuat. Menteri H4 yang kuat merelakan benteng. Nggak enaknya di situ kawan, nggak enaknya di situ. Jadi, pion G ambil kuda H5 dan Prag dorong maju pion G5. Langkah bagus untuk mendapatkan pion yang di sini kawan, nggak perlu terburu-buru ambil benteng. Di sini raja H8 ataupun juga menurut engine angkat benteng ke B7 untuk membantu baris ke-7 kawan. Nah, setelah menteri ambil pion H5, kalian mungkin baru sekarang geser raja ya. Langsung geser. Persiapan benteng juga geser. Menteri ambil pion H5, benteng G8, pion G6, kawan, pion pukul, ambil balik. Kuda posisi terancam, jika kuda pindah, maka ancaman discover check ini cukup berbahaya. Gajah akan berikan jalan discover check. Benteng B7, perkuat posisi kuda, tapi kalau jika kalian ambil langsung, ya benteng ambil ya. Ini posisi kalian gantian, putih nggak akan nyaman. Jadi blokade oleh benteng F7 oleh Pragnananda, benteng pukul, benteng ambil balik, ancam benteng gantian kawan. Kemudian di sini benteng G7. Benteng F1 siap promosi, menteri F8. Opsi yang lain kuda E6 ini, karena kuda ini mau ngapain juga di center kawan, nggak ada tujuannya, jauh dari posisi Raja Putih, mau skak pun masih tercover benteng, jadi mundur saja ke petak E6 lebih disarankan. Cuma tetap ya, gajah caplok benteng, cek.
Raja ambil, menteri G4 cek, ini jatuh, mungkin kuda ke sini, ada pion kawan, diikuti mungkin gajah E3, pion ambil kuda, gajah ambil balik, tetap nggak nyaman, luar biasa serangan Pragnananda ini, bikin perwira-perwira hitam tak berkutik kawan, walaupun posisi raja ini sama-sama ya, bedanya Raja Putih ini masih punya pion di depannya, sedangkan Raja Hitam sudah telanjang. Perwira yang backup rajanya kawan, nggak nyaman sekali. Menteri F8 pilihan Fokidov, gajah ambil benteng cek, raja ambil balik. Kalau menggunakan menteri kawan, maka pion ini dipromosikan ya. Jadi raja ambil gajah G7, ada pion H4. Sangat-sangat presisi permainan Pragnananda ini. Sebagai bocoran kawan, akurasi langkah-langkah Pragnananda ini seperti engine. 99,1% akurasinya menurut Stockfish 17. Bayangkan, 99,1% akurasinya. Luar biasa. Gak ada langkah-langkah slip dari Pragnananda, kawan. Kemudian di sini ada gajah C8. Memang tujuannya bermain dengan pion ini ya, berikan tempat buat gajah. Nah, benteng siap bermain juga di lajur G. Jadi gajah C8, gajah 3, gajah pukul gajah 3. Nggak terburu-buru ambil balik, tapi benteng G1 cek. Raja F6. Kalau mojok pun ke sini kawan, ya ke situ. Nggak ada pilihan. Seperti ini nanti jadinya. Jadi Raja F6, benteng G8. Ancam menteri, menteri ambil pion F7, menteri H6 cek. Raja nggak bisa kemana-mana lagi kawan. Kalian mau blokade dengan menteri, ya silakan. Wassalam, 3 langkah skakmat. Raja ke E7 setelah benteng G7 kawan. Fokidov menyerah. Kalau dilanjut ya, gajah ini mundur ke situ, maka menteri ambil kuda terlebih dahulu ya. Sebelum ambil di sini, terserah kalian mau mana yang dulu. Nah, coba lihat. Jika dilanjut, sinikah? Ya langsung saja caplok. Menteri dengan dukungan kuda sudah bisa meladeni permainan 3 perwira minor ini. Tak perlu kita otak-atik lagi. Permainan luar biasa dari Pragnananda dengan keakuratan 99,1%. Dengan elo performa 2890 seperti Stockfish 17 kawan. Luar biasa permainan Pragnananda ini. Fokus di sayap raja membuat perwira-perwira hitam di sayap menteri nggak bisa berbuat apa-apa. Oke, semoga bisa menghibur kalian. Jangan lupa sekali lagi ya, nanti malam Battle Post Ronda seri ke-8 jam setengah 8 malam. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.